Mari kita bahas riset inovasi dalam sistem dan usaha agribisnis. Riset inovasi memainkan peranan penting dalam sejarah perkembangan agribisnis dunia, termasuk di Indonesia. Kemajuan berbagai aspek pertanian, terutama sejak era pertanian menetap, era komersialisasi pertanian, hingga era agribisnis saat ini, dimotori oleh keberhasilan riset inovasi, baik pada input pertanian, teknologi budidaya, maupun pengolahan ataupun pasca panen. Salah satu lompatan kemajuan di bidang pertanian dikenal sebagai revolusi hijau atau Green Revolution, meningkatkan produksi pertanian dunia lebih dari 3 kali lipat. Inti dari revolusi hijau adalah perubahan teknologi, baik teknologi biologi, benih unggul, teknologi fisika, pengairan, teknologi kimia, pemupukan dan pestisida, serta inovasi kelembagaan pertanian. Berbagai kemajuan agribisnis yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari inovasi teknologi. Berkembangnya industri ayam ras, dari peternakan ayam kampung, berkembangnya industri sawit yang awalnya dari 4 pohon sawit di kebun raya Bogor, berkembangnya industri hutan, tanaman industri dari hutan alam dan lain-lainnya, merupakan kontribusi riset inovasi. Sebagaimana didiskusikan sebelumnya, bahwa industrialisasi sistem dan usaha agribisnis yang sedang berlangsung adalah agribisnis yang digerakkan faktor driven ke agribisnis capital driven dan menjadi agribisnis innovation driven. Sistem dan usaha agribisnis innovation driven merupakan era yang harus kita tuju ke depan, baik pada subsistem agribisnis hulu, on-farm maupun hilir, untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, diversifikasi produk, dan low carbon. Pada era sistem dan usaha agribisnis yang digerakkan oleh inovasi atau innovation driven, kegiatan riset inovasi menjadi tulang punggung. Pada subsistem agribisnis hulu, diperlukan inovasi berkelanjutan untuk menghasilkan embodied technology, baik varietas atau benih yang unggul, pupuk dan pemupukan, otomatisasi, mekanisasi yang adaptif terhadap perubahan iklim, lebih toleran pada berbagai penyakit dan tuntutan zaman. Pada subsistem agribisnis on farm, kita memerlukan penggunaan teknologi pada agriculture 4.0 seperti artificial intelligence, man-machine interaction, Internet of Things, sensor, big data, dan bioteknologi yang mengintegrasikan land, plant, man, environment, market untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, adaptivitas, dan menurunkan emisi. Pada subsistem agribisnis hilir, riset inovasi yang diperlukan sangat luas, khususnya inovasi teknologi proses dan teknologi produk untuk meningkatkan nilai tambah, diversifikasi produk, perluasan manfaat, new product, new benefit, dan menurunkan emisi. Kita harus memberi apresiasi pada periset dan inovator-inovator agribisnis yang telah memberi kontribusi pada kemajuan agribisnis Indonesia. Kemajuan agribisnis Indonesia yang dihela oleh inovasi teknologi yang kita nikmati seharusnya lebih dari apa yang ada saat ini.
Saya melihat setidaknya ada 3 hal masalah riset inovasi yang terjadi di Indonesia hingga saat ini. Pertama, kesadaran pentingnya riset inovasi masih rendah, baik di kalangan pelaku agribisnis, pengambil kebijakan, maupun masyarakat secara keseluruhan. Tercermin dari alokasi anggaran riset inovasi yang sangat rendah, baik dari perusahaan agribisnis maupun dari pemerintah. Untuk tahun 2022 misalnya, dari 40 negara di dunia, Indonesia termasuk negara terendah dalam alokasi dana untuk riset inovasi, yakni hanya 0,24% dari PDB. Sementara negara-negara lain seperti negara-negara Eropa, Amerika mengalokasikan dana riset sekitar 3% lebih dari PDB-nya untuk riset inovasi. Bahkan di negara-negara kawasan Asia Tenggara, alokasi dana riset inovasi Indonesia masih di bawah Malaysia, Thailand, bahkan sekarang di bawah Vietnam dengan alokasi dana riset sebesar 0,4% dari PDB-nya. Kedua, dari hasil-hasil riset yang ada, lebih dari 90% berhenti pada level invensi atau invention, yakni berhenti pada laporan research, jurnal, atau etalase, poster research. Hanya kurang dari 10% dari hasil-hasil research invensi yang berhasil menjadi inovasi diadopsi oleh pelaku agribisnis, sehingga manfaat research tidak dapat dinikmati oleh masyarakat dalam bentuk kue ekonomi seperti kesempatan kerja baru, pendapatan baru, ataupun produk baru. Ketiga, koordinasi riset sangat lemah. Riset agribisnis itu ada di mana-mana dan jalan sendiri-sendiri seperti di perguruan tinggi, lembaga-lembaga riset pemerintah, dan lembaga riset swasta. Namun koordinasi riset antar lembaga riset sangat lemah, sehingga banyak terjadi riset yang overlapping, berulang, dan divergensi atau tidak saling konvergen menuju inovasi yang berdampak besar bagi kemajuan agribisnis nasional. Benar sekali, negara yang agribisnisnya menguasai dunia adalah negara-negara yang memiliki riset inovasi agribisnis yang kuat. Amerika Serikat, Belanda, Australia, Selandia Baru, Thailand, Taiwan merupakan negara-negara yang agribisnisnya tergolong maju dengan dukungan riset inovasi yang kuat juga. Demikian juga pada level perusahaan. Perusahaan agribisnis multinasional adalah perusahaan agribisnis yang didukung oleh riset inovasi yang kuat. Cargill, Arcelor Daniel, Deere and Company, Dow DuPont, Argium, Nestle Bayer, Bosch, dan lainnya merupakan di antara perusahaan agribisnis global yang menguasai pasar global dan memiliki riset inovasi yang kuat. Indonesia dulu dikenal unggul dalam berbagai komoditi agribisnis, namun sekarang tidak lagi. Indonesia sebagai negara tropis memang memiliki endowment factor dalam agribisnis, sehingga kita bisa awalnya unggul pada beberapa komoditas, namun gagal dipertahankan sehingga dilampaui oleh negara lain. Indonesia pernah unggul pada rempah-rempah dan eksportir rempah-rempah terbesar dunia. Namun saat ini posisi itu direbut oleh India dan China. Kita juga pernah unggul di karet, namun kini direbut oleh Thailand.
Kita pernah unggul di kopi, kini Vietnam melampaui kita. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi pada sawit yang kita miliki saat ini. Salah satunya adalah lemahnya inovasi yang menjadi penyebab. Jangan lupa inovasi itu luas, bukan hanya terkait teknologi, tetapi juga inovasi kelembagaan dan inovasi kebijakan. Kalau kita salah urus itu, maksudnya inovasi tata kelola, inovasi kelembagaan, dan inovasi kebijakan yang lemah. Inovasi tata kelola, baik level kebijakan maupun kelembagaan, merupakan ekosistem yang penting untuk memfasilitasi inovasi teknologi pada level mikro ataupun perusahaan berlangsung. Jadi fenomena hilangnya atau melemahnya daya saing beberapa komunitas agribisnis kita dibandingkan dengan orang lain adalah kontribusi dari lemahnya riset inovasi agribisnis kita. Mungkin riset inovasi kita juga mencatat kemajuan dari tahun ke tahun. Namun kemajuan pesaing kita jauh lebih cepat.